Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja mengenangkan para martir pertama di Roma, yang kita tahu bahwa pada sekitar tahun 64, Kaisar Nero itu melakukan suatu penganiayaan atau pembunuhan secara besar-besaran kepada pengikut Kristus atau para pengikut Kristiani. Kisah ini berawal dari suatu kisah di mana terjadi suatu kebakaran yang sangat besar di kota Roma, dan itu menghancurkan hampir 2/3 kota Roma. Oleh karena itu, rakyat mulai memberontak dan meminta pertanggungjawaban Kaisar saat itu. Tetapi Kaisar Nero mencari alasan, mengkambing hitamkan bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh karena pengikut Kristiani yang melakukannya. Lalu ia mencari cara untuk membunuh, untuk menganiaya para pengikut Kristus. Dan kita tahu begitu banyak martir atau begitu banyak orang yang mati, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi itu adalah pembunuhan keji, pembunuhan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan penyiksaan atau pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kaisar terhadap pengikut Kristus. Apa yang kita bisa belajar? Pertama, dalam Injil hari ini, Yesus hadir dalam kehidupan manusia untuk membawa sukacita. Ia ingin membebaskan manusia dari penyiksaan, dan teristimewa penyiksaan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dunia, yaitu iblis. Bahwa Allah ingin memerdekakan manusia, teristimewa kemerdekaan dari dosa. Itu hal yang penting. Bahwa tujuan kedatangan Allah pertama-tama adalah membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Yesus menunjukkan kepada kita hari ini bagaimana ia mengusir iblis itu. Bagaimana ia ingin agar kedua orang itu yang kerasukan setan itu mengalami suatu penyembuhan. Tuhan kita adalah Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan, Allah yang memberikan kebahagiaan dan kedamaian serta sukacita bagi manusia. Maka kita sebagai orang-orang beriman
kita harus selalu mempunyai satu harapan. Harapan untuk mengandalkan Tuhan. Harapan untuk mencari Allah yang memberikan kita sumber kebahagiaan itu. Allah yang memerdekakan. Allah yang mau membebaskan kita dari belenggu dosa, belenggu iblis. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membebaskan manusia dari dosa kecuali Allah sendiri. Yang berikut, kita juga harus belajar untuk bisa hidup di dalam iman yang benar. Iman yang siap mempertahankan ajaran Kristus. Seperti para martir Roma yang pertama. Mereka setia kepada Allah. Setia terhadap ajarannya. Mereka siap dibunuh sampai tetes darah penghabisan. Dan itulah semangat Kristen. Siap memberikan hidupnya untuk kerajaan Allah. Siap mempertahankan kebenarannya untuk kerajaan Allah. Tentu di sini sikap yang dibutuhkan adalah sikap penyerahan diri secara total kepada Allah. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, risau, ataupun galau, atau khawatir dan bimbang. Tetapi kita harus berserah kepada Allah secara tulus. Sehingga ketika penganiayaan datang dalam hidup kita, kita tidak merasa takut. Sebab kita sudah mempunyai kekuatan di dalam hidup kita, yaitu Allah sendiri. Karena kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan membiarkan Allah sendiri yang menjaga kita. Dan terakhir, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita. Segala permasalahan, segala kesulitan persoalan hidup bisa diatasi kalau kita membiarkan Allah yang bekerja. Allah yang sungguh hadir dalam hidup kita. Setiap permasalahan tidak akan pernah menjadi sulit kalau kita menghadirkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita, dan membebaskan kita dari persoalan-persoalan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.